Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan judul dari makalah saya, Revitalisasi Cerita Rakyat Melayu di Kabupaten Langkat dalam Melestarikan Kearifan Lokal. Ini dipresentasikan pada sesi paralel pemakalah Konferensi Nasional Pasca Sarjana Program Studi Linguistik atau KNPPSL keempat 2020 yang diselenggarakan secara daring. Adapun penulis makalah ini adalah Zurni Zahara Samosir, Rozana Mulyani, dan Dedi Rahmat Sitinjak. Lanjut. Pendahuluan. Menurut Yeti, bila kita membaca cerita rakyat, nilai positif yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan cermin kehidupan dalam bersikap dan bertingkah laku. Menurut Komarianti pula, tahun 2017 halaman 62 menyatakan, cerita rakyat adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk membentuk dan membangun karakter anak. Atas dasar ini, cerita rakyat dapat digunakan sebagai sarana membangun dan memberi pemahaman karakter baik bagi generasi muda. Lanjut. Menurut Ibrahim, peminat sastra cerita rakyat sudah semakin sedikit karena kemajuan teknologi selalu menawarkan sumber hiburan alternatif yang menarik minat masyarakat pada umumnya. Peminat cerita rakyat semakin sedikit, sedangkan cerita rakyat memiliki kandungan nilai yang sangat besar. Dengan demikian, maka cerita rakyat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat perlu direvitalisasi. Lanjut. Adapun model analisis antropolinguistik digambarkan berikut menurut Sibarani 2012. Analisis antropolinguistik terdiri atas konteks, teks, dan konteks. Kemudian konteks tadi terbagi paralinguistik, proksemik, kinetik dan gerak, dan unsur material. Sedangkan teks, struktur makro, struktur alur, dan struktur mikro. Sedangkan konteks terdiri atas budaya, sosial, situasi, dan ideologi. Kemudian akan menghasilkan nilai dan norma budaya, kearifan lokal, kemudian selanjutnya revitalisasi dan pelestarian. Metode revitalisasi tradisi lisan adalah Participatory Planning and Research (PPR). Metode ini sering digunakan dalam lingkungan sosial, budaya, dan kajian masyarakat pedesaan sebagai perkembangan dari metode Rapid Rural Appraisal (RRA) Sibarani 2012. Adapun kerangkanya seperti yang kita lihat di samping ini. Pembahasan ini kita menggunakan pendekatan antropolinguistik dalam melakukan revitalisasi terhadap cerita rakyat. Ada lebih kurang 14 judul cerita rakyat yang terdapat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat. Antara lain Asal-usul Besitang, Asal-usul Selesai, Asal-usul Pangkalan Berandan, Selang Pangeran, Awang Mergat, Putri Cempaka, Panglima Kuala Serapuh, Dedeng, Pawani, Mendekut Ruak, Mayang Terurai, Makam Keramat di Pulau Kampai, Mas Merah, dan Nek Sarifah. Lanjut. Analisis menggunakan antropolinguistik terhadap cerita rakyat untuk mengetahui makna, fungsi, norma budaya, dan kearifan lokal yang ada pada 14 cerita rakyat Melayu di Kabupaten Langkat. Tentunya dalam analisis ini akan memberikan hasil yang berbeda atau kesimpulan yang berbeda dari suatu judul cerita rakyat dengan cerita rakyat yang lain. Mengapa demikian? Ini disebabkan isi dari setiap cerita berbeda-beda, sehingga hasil analisisnya berbeda pula. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memfokuskan bagaimana cara merevitalisasi cerita rakyat secara keseluruhan, tanpa berusaha mencari tahu makna, fungsi, norma budaya, dan kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat tersebut. Lanjut. Ya.
Untuk menghasilkan revitalisasi ada 3 cara yang dijalankan. Pertama pengelolaan, kedua pengaktifan, ketiga pewarisan. Pengaktifan ini diperoleh dari pendidikan formal maupun non-formal, kemudian dalam hiburan masyarakat, sayembara penulisan cerita rakyat, pendokumentasian cerita dalam bentuk buku, gambar, video, atau lukisan, dan pemanfaatan teknologi seperti internet. Pengaktifan kembali cerita rakyat pada masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat akan lebih mudah jika mengikut sertakan partisipasi masyarakat setempat dalam penghidupannya. Karena jika masyarakat setempat sudah merasakan dampak positif dari cerita rakyat, sudah barang tentu merevitalisasi cerita rakyat akan mudah terwujud. Lanjut. Dalam pengelolaan, yang perlu diperhatikan ada 2, sumber daya alam atau disingkat dengan SDA dan sumber daya manusia atau SDM. Pada langkah kedua ini diharapkan cerita rakyat memberikan dampak secara langsung bagi para pelaku. Dampaknya itu berupa kedamaian atau kesejahteraan. Dampak kedamaian ini bisa berbentuk aturan, adat, atau tradisi setempat yang bertujuan menciptakan kedamaian, saling menghargai, saling menjaga, tenggang rasa, rukun, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian dampak kesejahteraan adalah dampak ekonomi yang meningkat terhadap perekonomian masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat. Dampak ekonomi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang masih berhubungan dengan cerita rakyat yang sedang direvitalisasi, yaitu pariwisata, aksesoris, kerajinan tangan, lukisan, tour, guide, dan hiburan. Lanjut. Pewarisan. Langkah ketiga ini tidak terlepas dari langkah kedua karena langkah ketiga merupakan salah satu hasil langkah kedua. Dengan pengelolaan yang baik, sudah tentu pewarisannya juga akan baik. Peran masyarakat menjadi porsi yang paling besar dalam pewarisan cerita rakyat kepada generasi muda. Pewarisan yang dimaksud di sini adalah bentuk pengajaran, penghargaan, sikap, dan tingkah laku yang baik yang diceritakan oleh masyarakat dalam merevitalisasi cerita rakyat bisa membuat generasi muda menjadi tertarik dan memiliki rasa memiliki terhadap cerita rakyat yang ada pada masyarakat Melayu di Kabupaten Langkat. Kesimpulan, revitalisasi cerita rakyat menjadi sesuatu yang perlu diwujudkan demi terlestarikannya kearifan lokal yang terkandung di dalam cerita rakyat Melayu di Kabupaten Langkat. Untuk melakukan pelestarian diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang memungkinkan dapat mewujudkan terjadinya revitalisasi. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu penghidupan atau pengaktifan kembali, pengelolaan, dan proses pewarisan. Demikian, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.